Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu jaga jarak ya ketika berada di suatu kerumunan. Nah, baik anak-anak, hari ini untuk mata pelajaran OTKK nanti kita akan belajar tentang neraca. Kalau di pertemuan sebelumnya telah kita belajar bagaimana cara membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Hari ini nanti kita akan belajar tentang apa itu neraca dan bagaimana cara membuatnya. Baik, langsung saja mulai dari pengertiannya dulu. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Jadi kondisi yang dijelaskan dalam neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu, yang artinya saldo pada tanggal tertentu itu berapa. Nah, dari saldo dan misal keuntungan tersebut, nanti bisa diketahui nih, langkah apa yang kiranya mau diambil sama perusahaan untuk kedepannya dari hasil tersebut. Nah, laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dari apa yang telah diberikan. Misal kita udah dikasih uang 10 juta untuk beli gedung, nah beli gedung atau enggak dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, sebelum masuk cara membuat neracanya, kita belajar dulu bahwa bentuk neraca itu tidak hanya satu. Bentuk neraca itu ada dua. Yang pertama bentuk skontro atau disebut sebagai bentuk perkiraan, dan yang kedua adalah bentuk stafel atau bentuk laporan. Nah, kalau yang bentuk skontro itu modelnya adalah bentuk neracanya itu dua sisi, di mana sisi kiri dan kanan. Sisi kiri untuk melaporkan harta atau aktiva, dan sisi kanan untuk melaporkan utang dan modalnya. Jadi kanannya apa, kirinya apa. Misalnya sini aktiva, sini pasiva, itu yang skontro. Kalau yang stafel atau disebut sebagai neraca bentuk laporan, itu bentuknya adalah memiliki satu sisi di mana harta, utang, modal disusun secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, kalau yang stafel ini contohnya adalah yang di Word ini. Nah, mulai dari harta, utang, sampai modal disusun dari atas ke bawah seperti ini. Ini bentuk stafel. Untuk bentuk kontrolnya nanti akan kita praktek pada saat kita latihan di Excel. Nah, neraca itu isinya apa saja sih? Nah, neraca itu isinya adalah ada aktiva dan pasiva. Aktiva adalah aset, sedangkan pasiva adalah kewajiban kita atau kewajiban si perusahaan. Lebih jelasnya, aktiva adalah harta perusahaan yang diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud maupun tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya sendiri. Sedangkan pasiva adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di masa mendatang. Gampangannya kalau pasiva itu adalah kewajiban atau liabilitas atau hutang, dan dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau sering disebut sebagai pihak ketiga atau kreditur yang dibayarkan. Yang masuk dalam aktiva apa saja? Bisa aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, dan sebagainya. Yang jelas harta milik perusahaan apapun itu. Sedangkan pasiva adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan atau yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kalau modal atau ekuitas adalah modal dari pemilik atau ditambah laba ataupun dikurangi rugi kegiatan yang dihasilkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba masuk ke latihan ya, biar tahu
seperti apa cara membuatnya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang cara membuat laporan laba rugi, kemudian perubahan modal. Baru hari ini kita akan belajar tentang neraca. Nah, kita bisa membuat neraca ketika kita sudah mengerjakan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kenapa? Karena ketiga hal ini adalah saling berkaitan, di mana contohnya laporan perubahan modal. Kita harus tahu dulu labanya berapa atau ruginya berapa. Berarti kan kita harus mengerjakan laporan laba rugi terlebih dahulu. Kemudian untuk neraca nanti di bawahnya adalah harus menghitung modal. Jadi modal harus tahu dulu ada perubahan modal atau tidak, baru bisa mengerjakan neraca. Dan ketika kita salah mengerjakan di awal atau di laporan laba rugi, maka kedepannya pun sampai dengan neraca akan salah. Untuk itu harus diperlukan ketelitian dalam mengerjakan laporan keuangan. Nah, bagaimana cara membuat laporan keuangan? Caranya adalah dari soal yang ada, kita harus memisahkan mana yang aset lancar, aset tetap, aktiva, pasiva, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita harus memisahkan dulu mana yang aktiva, mana yang pasiva atau liabilitas. Jadi pasiva, liabilitas sama saja ya. Kemudian modal nama lainnya adalah ekuitas. Nah, aktiva nanti yang kita tulis adalah aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu adalah harta perusahaan yang liquid, atau maksudnya adalah semua jenis aktiva yang bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang cukup pendek. Biasanya jangka atau lama waktu dari aktiva lancar itu 1 tahun. Contohnya apa saja? Misalnya kas, kemudian surat berharga piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Sedangkan aktiva tetap adalah atau fixed asset, harta yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Jadi harta yang tidak cepat habis atau bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya misal tanah, gedung, bangunan, peralatan, seperti itu. Nah, makanya di aset tetap ini ada yang namanya penyusutan, karena seperti mesin itu kan ada nilai susutnya. Masa iya mesin yang dibeli tahun 2000 sama mesin setelah 10 tahun kemudian, yaitu 2010, performanya tetap sama? Kan tidak. Ada nilai susutnya untuk gedung, penyewaan gedung, kemudian peralatan, dan sebagainya. Baik, kita coba langsung saja cara membuat neracanya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita harus memisahkan dulu mana yang aset lancar, aset tetap, liabilitas, dan ekuitas. Liabilitas itu pasiva atau kewajiban, sedangkan ekuitas adalah modal. Nah, yang pertama kas. Kas kan liquid ya, berarti aset lancar. Kemudian perlengkapan kantor, perlengkapan aset lancar, sedangkan peralatan aset tetap ya. Perlengkapan kantor aset lancar, perlengkapan servis aset lancar, peralatan aset tetap, akumulasi penyusunan peralatan jelas aset tetap. Beban tadi sudah masuk di laba rugi ya. Kemudian peralatan servis aset tetap, akumulasinya juga aset tetap. Kemudian utang dagang masuk ke liabilitas atau kewajiban. Utang dagang aset lancar. Pendapatan beban ini sudah. Kemudian sewa dibayar di muka masuk ke aset lancar, karena kita sudah membayar sejumlah uang untuk sewa tertentu. Berarti kan kita udah punya aset nih selama berapa, misalnya kita sewa 5 bulan, dibayar di muka, berarti kita punya aset selama 5 bulan tersebut gitu.
Kemudian utang juga liabilitas. Beban sama pendapatan sudah di rugi ya, berarti tidak dihitung. Kemudian asuransi dibayar di muka. Aset lancar juga. Hutang hipotek liabilitas. Tanah aset tetap. Kalau tanah tidak ada akumulasi penyusutan ya. Kemudian modal ekuitas, tapi ini modal ini adalah belum ditambah laba ataupun dikurangi dengan priva atau diambil untuk kepentingan pribadi si pemilik. Berarti nanti untuk ekuitas lihatnya di laporan perubahan modal. Kemudian gedung dan akumulasi penyusutan gedung sudah selesai. Nah, dari yang telah kita golongkan ini, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan ke neraca. Caranya seperti apa? Ini adalah contoh yang sudah jadi. Namun nanti kita akan coba pecah dulu seperti apa. Ya, coba akan kita coba yang pertama di sini kita bisa tulis aktiva. Nah, setelah kita tulis aktiva, bisa dilihat kita tulis dulu semuanya di sini apa saja sama dengan aset tetap dan semuanya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita tulis aset lancar atau aktiva lancar ya, sama saja. Nah, kita tulis apa saja? Kas, perlengkapan kantor, perlengkapan servis. Kas. Nah, jumlahnya berapa? Kas 12.600.000. Kita rubah dulu. Kemudian perlengkapan 600, servis 700. Ya, kebutuhan dagang 9.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka 500. Asuransi dibayar di muka 200. Sudah. Kalau sudah, kita tambahkan. Apakah sama dengan hasil yang sudah jadi? Ada yang tidak, coba kita cek. Apa yang berbeda? Oke. Coba kita cek apakah sudah benar 12.600. Mulai dari kas ya. Mungkin ada kesalahan soal, kesalahan angka. Coba kita cek lagi bahwa kasnya 12.650, 900, 900, 400. Coba 12.650, 400. Gini ya. Oke.
Jadi kalau sudah, kita ke aset tetap. Yang pertama adalah tanah. Jadi ada tanah ya, tanah sebesar 20 juta. Kemudian peralatan kantor, kemudian terserah mau mana dulu, boleh yang dari atas, berarti peralatan kantor dan akumulasi peralatan kantor. Rp1.500.000. Akumulasi konsultan peralatan. Nah ini dikurangi, kemudian hasilnya akan di sini. Selanjutnya peralatan servis. Rp2.600.000 ya, 2.600.000. Kemudian gedung dan akumulasi gedung. Rp10.500.000. Kalau sudah, ini kan berarti untuk aktiva atau aset sudah ditulis semua. Kalau sudah, berarti di bawah bisa ditulis total aktiva. Kalau ini sudah, nah kalau bentuk kontrol itu seperti ini. Aktivanya di kiri, kemudian pasifanya di kanan. Pasifa ada liabilitas. Nah, liabilitasnya apa saja tadi? Lihat dari atas. Utang dagang 2.900.000. Kemudian utang bunga 10.
utang hipotek 2.500.000. Sudah ya. Kemudian kalau sudah ditambahkan. Kalau sudah, bawahnya adalah ekuitas. Modal itu kita bisa tulis modal buat kita lihat yang kemarin 31 Desember 2019. Berapa? Bisa kita link. Kemudian bawahnya oke, sama ya. Nah, ini hasil dari pembuatan neraca dari PT Angin Semilir. Cara membuatnya seperti yang sudah disampaikan tadi, dipilah-pilah dulu mana yang masuk aktiva, mana yang masuk pasiva, kemudian mana yang masuk aset lancar, aset tetap, likuiditas, dan ekuitas. Setelah itu baru bisa mengerjakan neraca. Nah, sebelum mengerjakan neraca, kita juga harus mengerjakan laporan laba rugi dan laporan perubahan modalnya terlebih dahulu. Baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak coba kerjakan ulang. Untuk neracanya dengan cara anak-anak sendiri tanpa harus melihat contoh. Kemudian dicek apakah hasilnya betul atau tidak. Seperti itu ya anak-anak. Semoga hari ini bisa dipahami materinya. Baik, untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga setidaknya pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.